Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT limpahkan ya, pada eh, pagi menjelang siang hari ini kita dapat berwajah kembali dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Salam dan salam senantiasa kita limpahkan pada uswah kita baginda Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang tetap istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Sebelumnya kita buka acara kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan tilawah. Ibu Bu sudah dibuka semuanya ya? Ya, nanti kita tilawah bersama-sama. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصيبكم يوم التقى الجمعين فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم فقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم هذا ذكر يخفف أولياء فلا تخافوا وخافون إن كنتم
ولا تخافون لا يحزنك وخافون الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يحزنك يضروا الذين الله إن شيئا الذين يريد يسارعون الله ألا يجعل لهم إنهم لن يريد كفرا الله ألا وعد يضروا لهم الله شيئا عذاب يريد الله عظيم ألا إن يجعل الذين لهم اشتروا الكفر وإيمان لن حظا في يضروا الله الآخرة شيئا ولهم عذاب لهم عظيم عذاب أليم عذاب لا أليم يحسبن الذين الذين كفروا اشتروا أنما الكفر نؤمن لهم خير بالإيمان كفروا لأنفسهم لن إنما نملي يزدادوا لهم شيئا ليزدادوا ولهم إثما عذاب ولهم عظيم عذاب مهين فازدادوا ولا إثما يحسبن كان الله الذين ليذر كفروا على أننا الله ليذر على ما المؤمنين خير لأنفسهم يميز الخبيث إنما من إن الطيب الخبيث طيب وما كان وما كان الله الله على الغيب ولهم عذاب مقيم ولكن الله ما كان يجتبي الله من رسله ليجعل من المؤمنين يشاء وما على ما بالله أنتم عليه إن حتى يميز تؤمنوا وتتقوا الخبيث من الطيب لا وما كان الله ليطلعكم يحسبن الذين على الغيب ولكن الله آتاهم الله يجتبي من رسله خيرا لهم من يشاء وشر لهم سيطوق وآمنوا سيطوقون ما بخلوا إن آمنوا وتتقوا ولهم أجر ولله عظيم ميراث السماوات والأرض ولا بما يحسبن تعمل الذين يبخلون بما والأرض آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله صدق الله العظيم. Alhamdulillah والله بما Amin. تعملون Semoga yang baca dan mendengarkan dapat خبير maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana si prinsip husnuzon itu dalam Islam gitu ya. Oke, nanti akan kita coba dengarkan bersama dari Ustazah Dina yang sudah bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmunya, mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini hal yang sangat namanya qalb itu sesuatu yang berbolak-balik ya. Ustazah Dina, qalb ya. Jadi bagaimana kita bisa menata hati kita, ini salah satu dari amalan hati yang sunuzan itu bagian dari amalan hati yang mungkin ya sulit, gampang-gampang sulit. Ustazah, nanti coba kita dengarkan paparan dari Ustazah. Kami persilahkan Ustazah Dina dengan segala hormat. Jazakillah khairan. Jadi, suara saya kedengeran. Ya. Ustazah. Jelas Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa sallam li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar ya ibu-ibu semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya Alhamdulillah. Yes, ucapkan Allah terima Akbar. kasih buat Bu Yuli dan timnya ya atas kesempatan kali ini. Saya mohon izin share ya ibu-ibu. Baik Ustazah. Ya, kali ini insya Allah kita eh,
akan bahas tentang eh, hati menjadi tenang dengan husnuzon. Ya. Jadi sebelum masuk lebih jauh, sekarang kita lihat dulu ya, apa sih gitu ya definisinya husnuzon. Nah, husnuzon ini secara etimologi itu berasal dari dua kata ya, yaitu husnun dan zonun ya. Husnun ini berarti baik ya, zon itu berarti prasangka. Jadi kalau husnuzon digabungkan artinya berprasangka baik. Nah, kalau secara istilah, jadi ini merupakan sikap gitu ya, serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif gitu ya, dan dibekali dengan hati yang bersih serta tindakan yang lurus. Jadi tadi dikatakan eh husnuzon ini amalan hati ya. Nah, ini merupakan akhlak yang mulia gitu ya, akhlak yang terpuji. Dan ini harusnya gitu ya dimiliki oleh semua umat Islam gitu ya, terutama kita gitu ya. Dan husnuzon ini mencerminkan keimanan yang kuat. Nah, kepada siapa sih gitu ya kita ini harus husnuzon? Nah, tentunya yang pertama adalah kepada Allah gitu ya. Allah yang menciptakan kita gitu ya, yang memberikan segala kenikmatan ya, segala rizki, keberkahan kepada kita. Dan juga kepada siapa lagi? Kepada sesama manusia gitu ya, kepada keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kerabat kita, teman-teman kita, dan semuanya. Dan terakhir pada diri kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada orang yang sukses sekarang, gitu ya, bisa jadi itu karena dia me- memuliakan dirinya sendiri juga, gitu. Artinya berprasangka positif terhadap dirinya. Ah, saya bisa, gitu ya. Ah, saya mampu. Karena terkadang orang itu tidak mau bergerak karena dia merasa tidak mampu gitu. Jadi eh, kepada dirinya sendiri dia berprasangka buruk gitu ya. Padahal sebetulnya bisa jadi gitu ya, dia punya kemampuan yang lebih ya. Nah, jadi dari sini kita paham gitu ya. Pokoknya yang namanya berprasangka baik itu namanya husnuzon. Nah, kalau kebalikannya berarti syu'uzon gitu ya, berprasangka buruk. Nah, tadi dikatakan berprasangka kepada Allah, gitu ya, husnuzon kepada Allah. Jadi di sini artinya kita itu meyakini, gitu ya, bahwa Allah ini layak, gitu ya, sangat-sangat layak untuk kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, gitu ya, baik dari nama, sifat, perbuatannya, juga apapun yang terkandung dari pengaruhnya yang besar, gitu. Nah, jadi seperti keyakinan gitu ya bahwa Allah menyayangi para hambanya yang berhak disayangi. Allah memaafkan hambanya dikala mereka bertaubat gitu ya. Allah menerima segala ketaatan dan ibadahnya. Dan juga kita yakin bahwa semua kejadian gitu ya, semua takdir yang Allah tentukan ini ada hikmah gitu di balik semua itu. Nah, ini ketika kita meyakini gitu ya. Nah, ini berarti kita berprasangka baik kepada Allah ya. Karena sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah ini merupakan salah satu konsekuensi gitu ya, pengesaan dan pengagungan kita kepada Allah. Jadi ini bukti realisasi tauhid kita gitu ya. Kan kita mengesahkan Allah gitu ya, mengagungkan Allah gitu ya. Maka sudah seharusnya kita berprasangka baik kepada Allah. Dan kita tahu Allah punya 99 nama gitu ya. Jadi asma wa sifat Allah ini eh, harus kita pahami gitu ya. Bahkan kalau bisa dihafal gitu ya, 99 nama Allah. Untuk apa? Untuk supaya kita itu senantiasa berhusnuzon kepada Allah gitu. Ya, karena eh, nama-nama Allah ini melekat gitu ya, melekat, dan eh, ini yang membuat kita itu menjadi aman, nyaman gitu ya terhadap asma asma Allah ya, wasifat Allah. Ya. Jadi seperti eh, Allah Maha Pengampun gitu ya, lagi Maha Penyayang, Allah menerima taubat, Allah Maha Pemurah gitu ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya, Al-Malik, dan semua nama-nama Allah itu
semuanya itu memiliki efek gitu ya, efek terhadap kebaikan kita gitu. Jadi jadi ketika kita berprasangka baik gitu ya, jadi ketika kita memahami, mengetahui, menghafal nama-nama Allah tersebut, maka eh, kita barengi dengan husnuzon kita kepada Allah gitu ya. Contohnya misalnya Al-Ghafar gitu ya, yang Maha Pengampun. Jadi ketika kita tahu, oh Allah punya eh, nama gitu ya, Asmaul Husnanya Al-Ghafar, Maha Pengampun. Itu otomatis kita berhusnuzon gitu ya. Maka orang tersebut akan berbaik sangka gitu ya, akan senantiasa beristighfar, memperbanyak istighfarnya, juga dia konsisten untuk eh, terus meminta ampun kepada Allah gitu ya terhadap semua dosa-dosanya gitu ya. Nah, artinya dia berprasangka positif gitu ya terhadap eh, nama Asmaul Husna Allah Al-Ghaffar gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh gitu ya bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah dengan asma wa sifatnya Allah. Nah, jadi eh, kita di sangat-sangat dianjurkan gitu ya, diwajibkan untuk berhusnuzon kepada Allah gitu ya. Dalam surat Al-Saffat dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, fama zannukum bi rabbil alamin. Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Maaf sebentar. Ya, jadi nah ayat ini apa? Ini merupakan kalimat retoris Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya. Jadi eh, mereka saat itu masih menyembah berhala gitu ya dan nggak mau meninggalkannya gitu ya. Nah, maka dikatakan famazonan tukum birabbil alamin. Maka apakah anggapan kamu terhadap Rob semesta alam gitu. Nah, ini kita tanyakan juga kepada kita gitu ya. Apa anggapan kita terhadap Allah gitu ya. Ibnu Mas'ud gitu ya. Beliau mengatakan, sumpah demi Allah, Allah pasti akan memberi apa yang menjadi sangkaan baik bagi seorang hamba karena seluruh karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Ana inda zonni abdi bi." Ya, aku sesuai prasangka hambaku gitu. Nah, jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Fama zonatukum bi rabbil alamin. Apa anggapan kita terhadap Allah gitu. Nah, anggapan kita terhadap itulah gitu ya yang akan menjadi sangkaan kita gitu ya. Ana inda zonni abdi. Abdi. Jadi aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, selama ini bagaimana gitu ya? Kita itu eh me- menganggap gitu ya Allah itu sebagai apa gitu ya. Tadi kalau balik kita ke tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat gitu ya. Kita mengesahkan Allah, kita mengetahui bahwa Allah ini Rob kita gitu ya. Nah, artinya ketika kita berhusnuzon kepada Allah ya, maka husnuzon kita itulah yang akan jadi kejadian gitu. Misalnya kita husnuzonnya, oh, Allah Maha baik gitu ya. Nanti Allah akan berikan kebaikan buat kita. Oh, Allah Maha mengabulkan doa gitu ya. Nanti doa-doa kita dikabulkan gitu. Jadi apa yang kita sangka gitu ya, anggapan kita kepada Rob, maka itulah yang kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku gitu ya. Masya Allah ya. Jadi eh sebagaimana dikatakan bahwa apa yang menjadi sangkaan baik seorang hamba gitu ya, itu pasti Allah kasih. Kenapa? Karena karunia di tangan Allah. Ya. Jadi karena seluruh karunia itu ada di tangan Allah. Jadi kalau kita berprasangka baik, Allah akan kasih gitu, seperti itu. Nah, mengapa gitu ya kita harus husnuzon kepada Allah gitu ya. Nah, yang tadi yang pertama ya yang sudah kita bahas bahwa berbaik sangka ya husnuzon ini merupakan intisari tauhid kita gitu. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah gitu ya, maka eh, kita harus berbaik sangka kepada Allah ya. Dalam salah satu ayat Allah memuji orang-orang yang senantiasa berbaik sangka gitu ya, berbaik sangka kepada Allah ya, seperti di surat Al-Imran ya.
eh, di sini Allah menjelaskan gitu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluhu lillah. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu di tangan Allah. Ya, kul innal amro kulluhu lillah. Segala urusan itu ada di tangan Allah. Jadi dikatakan ketika kita ditimpa kesedihan, maka Allah turunkan rasa aman gitu ya. Jadi kan ibu-ibu nih kalau misalnya lagi sedih gitu ya, kadang kan kita nangis ya, nangis biar nah kemudian gitu ya setelah kita nangis tuh jadi ngantuk gitu ya Bu. Jadi udah capek gitu ya nangis ngantuk. Tapi itu ternyata eh, itu Allah yang turunkan gitu Bu. Jadi kalau kita lagi sedih, Allah turunkan rasa aman kepada kita dan jika kita ngantuk gitu Ibu. Jadi ketika kita ngantuk artinya kita mendapatkan karunia Allah gitu ya. Karena prasangka baik kita kepada Allah. Nah, namun ada juga segolongan yang nggak bisa ngantuk, mereka cemas terus gitu ya. Jadi kalau kita udah berpasrah, udah nangis terus pasrah gitu ya, berserah diri kepada Allah, kita jadi tenang, rileks ya, makanya kita ngantuk gitu. Nah, ada segolongan yang dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia cemas, cemasnya berkepanjangan gitu ya. Jadi eh, mereka senantiasa diliputi kecemasan. Nah, padahal dikatakan bahwa segala semua urusan itu ada di tangan Allah, gitu ya. Jadi eh, berserah dirilah, gitu ya, kepada Allah. Gitu ya. Nah, makanya jika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan turunkan ketenangan, gitu ya, dalam diri kita, gitu ya. Nah, sebaliknya, gitu ya, kalau orang yang berburuk sangka kepada Allah, Allah mencela, gitu ya, dan mengutuk mereka seperti di surat Al-Fat, ya, yang artinya dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali ya. Auzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ketika kita berprasangka kepada Allah, berprasangka buruk gitu ya, itu Allah udah siapin neraka jahanam gitu Bu ya. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan memang kita kita sadari gitu ya. Kebanyakan manusia ini pasti gitu ya pernah beranggapan buruk dan berprasangka buruk kepada Allah gitu ya. Ya Allah gitu ya, ketika dapat musibah, ya Allah kok gini banget ya, kok, kenapa saya dikasih kayak gini, kayak gitu. Nah itu sebetulnya udah mulai berprasangka gitu ya, nyerempet-nyerempet ke buruk gitu Bu. Ya. Tapi kalau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu dia berprasangka baik gitu ya. Kenapa? Karena dia menyerahkan kembali urusannya kepada Allah. Tapi kalau misalnya dia ngomong, ya Allah, gini banget ya, gitu segala macam gitu. Dan itu udah mulai hati-hati gitu ya. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul ya, mereka beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk itu kecuali orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah serta mengenal dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi penting gitu ya Bu, ya buat kita tahu Asmaul Husna gitu. Dan bahkan dikatakan kalau bisa dihafal gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini Masya Allah ya udah banyak yang hafal Asmaul Husna. Dan menghafal Asmaul Husna itu bukan sebatas kenal aja gitu ya. Tetapi bagaimana nama-nama itu bisa kita munculkan ya dalam diri kita gitu ya. Sehingga kita berhusnuzon gitu ya kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut gitu. Jadi kan Ibu kalau
habis maghrib atau habis subuh suka ya Teh. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, dan seterusnya sampai 99 ibu hafal gitu ya. Namun mungkin eh, kita itu baru sebatas hafal gitu ya. Tapi kita belum belum tahu ini maksudnya apa sih gitu ya, disuruh ngafalin Asmaul Husna gitu ya. Sama guru ngaji dulu mah disuruh hafalin gitu ya. Soalnya siapa yang ngafalin Asmaul Husna ini tanya bisa masuk surga gitu. Dan ternyata kita pahami sekarang bahwa ketika kita tahu Asmaul Husna Allah, secara otomatis itu akan memunculkan husnuzon kita kepada Allah gitu ya. Ya Allah, ya Rahman gitu ya. Allah yang Maha Rahman gitu ya, yang Maha Pemurah gitu kan. Terus kalau kita kembangin lagi, ya Allah benar ya. Jadi selama ini Allah banyak memberikan rezeki kepada saya gitu ya. Ketika saya susah, tiba-tiba datang rezeki tak terduga gitu ya. Nah, ketika kita mulai mentadaburi gitu ya, eh, ayat nama-nama Allah ini gitu ya, ternyata bisa memunculkan husnuzon kita kepada Allah. Nah, ini yang bikin kita selamat tadi gitu ya. Karena kunci selamatnya dari perkara kita berburuk sangka itu harus kenal nama dan sifat Allah gitu ya. Sehingga ketika kita kenal gitu ya, kita juga tahu kewajiban-kewajiban kita tuh apa, tuntutan-tuntutan kita itu apa gitu ya. Pada setiap nama tersebut gitu. Jadi bukan cuma sekedar tahu aja gitu ya, tetapi eh, lebih dalam lagi. Kita tahu namanya gitu ya. Terus kita pahami gitu ya maksudnya apa gitu ya, sehingga muncullah sikap husnuzon kita kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah ini ya. Nah, kenapa gitu ya kita harus berhusnuzon kepada Allah? Yang kedua ini karena Allah itu sesuai prasangka hambanya ya. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim gitu ya, ini diskusi ya, eh, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman gitu ya Bu. Jadi kalau hadis qudsi ini eh, hadis yang dari perkataan Allah langsung gitu ya, tetapi melalui Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Allah berfirman, ku sesuai gitu ya, ya kola gitu ya, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku ya. Dikatakan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, ku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsihi zakaratuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin minhum. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Insya Allah ya Bu ya. Jadi eh, Allah Allah sendiri yang mengatakan gitu ya, aku sesuai prasangka hambaku gitu ya. Kalau kita gitu ya eh, ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Kalau kita ingat Allah sendirian, Allah pun akan mengingat kita. Kalau kita mengingat Allah dalam eh, suatu kumpulan gitu ya, maka Allah akan mengingat kita dalam kumpulan yang lain. Nah, jadi di sini. Nah, ada juga hadis yang lain dikatakan gitu ya. eh, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ya, jadi kalau kita berdoa gitu ya, maka Allah akan ada bersama kita dan sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan doa kita. Ya, kemudian di hadis lain dikatakan, eh, Allah berfirman, aku tergantung persangkaan hamba kepadaku, aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang jauh lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta,
maka aku akan mendekatinya sedepan. Kalau dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Masya Allah ya Bu ya. Jadi kita nggak usah khawatir gitu Bu ya, ditinggal Allah gitu ya. Karena selama kita berprasangka baik kepada Allah ya dan mendekati Allah gitu ya, Allah itu lebih cepat lagi gitu ya, memperhatikan kita dan mendatangi kita seperti itu. Di hadis lain juga dikatakan, ana inda husni zoni abdi bi falyazun nabi masya'a. Aku sesuai dengan persangkaan baik hambaku, maka hendaknya ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Jadi, Bu ya, Masya Allah, kata Allah, Allah tuh terserah kita gitu ya Bu. Kita tuh mau prasangkanya kayak gimana kepada Allah itu Allah bebaskan gitu Bu. Jadi kalau kita dan Allah akan memberikan ganjarannya itu sesuai dengan prasangka kita gitu ya. Bahkan dikatakan dalam hadis Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zona. Jadi janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah. Jadi dan Ibnu Qayyim mengatakan dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berprasangka jelek kepada Allah. Itu ya tadi ya. Jadi jangan kita mati melainkan dalam keadaan husnuzon gitu kepada Allah ya. Dan dosa yang paling besar adalah berprasangka jelek kepada Allah. Nah, ini harus kita tanamkan gitu ya. Jadi mulai sekarang berupaya gitu ya untuk berprasangka yang baik-baik kepada Allah gitu ya. Terutama dengan asma wa sifatnya Allah gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Nah, kenapa gitu ya kita harus husnuzon kepada Allah gitu ya? Karena memang eh ke- apa husnuzon ini punya keutamaan gitu ya. Ini yang saya sebutkan cuma beberapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat Allah punya 99 nama, berarti minimal ada 99 nama keutamaan kalau kita husnuzon kepada Allah. Ya. Nah, husnuzon doa akan dikabul ya dalam surat Al-Mu'min ya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, jadi Allah katakan ud'uni gitu ya. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan bagimu. Udah janji Allah, Bu. Ya, jadi eh, dalam hadis gitu ya dilanjutkan Abu Hurairah ya Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Gitu. Jadi kalau kita ingin doa kita terkabul, mintanya serius gitu ya. Tapi bukan asal-asal doa gitu ya, lalai gitu ya, nggak serius. Maksudnya tidak lalai ini tidak ada ikhtiar untuk berupaya sesuai dengan yang kita minta gitu. Jadi minta doang, tetapi kayaknya mau seenaknya aja gitu. Nah, Ibnu Qayyim katakan orang muhsin ya atau yang berbuat baik, ia pasti akan berhusnuzon kepada Rohnya. Lalu Allah akan membalas perbuatan baiknya tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita yakini Ibu, gitu ya. Kalau kita husnuzon kepada Allah, maka doa kita akan dikabul. Kenapa? Karena sesuai dengan prasangka kita, gitu ya. Jadi apapun gitu ya doa kita gitu ya yang penting tidak dari hati yang lalai gitu ya dan serius gitu ya maka Allah akan kabulkan. Nah, makanya dalam berdoa gitu ya yang pertama itu harus yakin ya yakin doa kita akan dikabulkan Allah gitu ya jadi doanya tuh nggak asal aja asal sambilan gitu ya asal syarat gitu ya asal syarat dan doa udah cukup gitu ya tetapi harus yakin gitu ya dan kita tahu kita mau minta apa gitu ya jadi dan kedua tetap melakukan sebab terkabulnya doa gitu ya. Nah artinya bukan doa doang Bu, ada ikhtiar gitu ya, ada ikhtiar kita gitu ya. Dan ikhtiarnya itu sesuai dengan yang doa yang kita minta gitu ya. Nah yang ketiga menjauhi berbagai penghalang terkabulnya doa. Artinya hindari gitu ya berbuat maksiat atau apapun yang bikin doa kita nggak terkabul ya baik dari makanan gitu ya. Makanannya juga harus diperhatikan halal, toib, tempatnya juga gitu ya. Eh,
harus bersih. Dan perhatikan juga waktu-waktunya, gitu ya. Waktu-waktu berdoa yang mustajab itu ada. Dan dikatakan, ingatlah gitu ya, bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnuzon kepada Allah. Nah, artinya ketika semua syarat udah kita penuhi gitu Ibu ya, tetapi kita punya prasangka jelek gitu ya. Udah selesai doa, udah semangat doa gitu ya. Tapi di akhir doa kita eh dikabulin nggak ya? Belum tentu juga kali. Nah, akhirnya ya udah sesuai jadi dengan prasangka kita, akhirnya nggak jadi dikabulin. Padahal tadinya udah mau dikabulin gitu ya. Tetapi pas di akhir doa ada keraguan-raguan gitu ya. Jadinya nggak husnuzon lagi. Jadi ya nggak jadi deh gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan prasangka gitu ya. Nah, Syekh Asadi ya, rahimahullah beliau sebutkan jadi doa ini bahasan ini bisa mencakup doa ketika kita ada masalah gitu ya, maka kita minta doa kepada Allah atau doa kita ibadah kayak sholat gitu ya. Jadi, nah keduanya ini diijabah sama Allah gitu ya. Baik doa kita yang sesudah sholat gitu ya, atau ketika kita lagi ada masalah, atau doa yang ketika kita sholat gitu ya. Karena sholat sendiri kan pada hakikatnya doa gitu ya. Jadi semua eh, rangkaian doa gitu ya yang kita baca dalam sholat tersebut ya. Nah, kalau Ibnu Qayyim gitu ya, eh, beliau mengatakan doa masalah gitu ya, doa yang berisi permintaan itu akan diberi ya. Sedangkan doa ibadah akan diberi ganjaran ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, dikatakan oleh Sufyan Atsauri, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak meminta kepadanya. Gitu ya. Jadi hamba yang paling dicintai Allah itu hamba yang paling banyak minta, gitu Bu. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah yang malas meminta kepadanya. Selainmu, wahai Rabbku, jika diminta tidaklah seperti ini. Gitu ya. Nah ternyata Bu, ya Allah itu senang kalau kita minta-minta mulu Bu, gitu ya. Allah senang. Tandanya apa? Tandanya kita butuh, gitu ya. Jadi kalau kita berdoa, makanya kenapa nggak sekali, diulang 3 kali. Artinya apa? Ini memang kita memang butuh banget gitu. Jadi ketika kita minta ya dengan suara perlahan, dengan penuh keyakinan gitu ya, dan diulang 3 kali, maka Allah melihat kesungguhan kita dalam berdoa tersebut gitu ya. Dan oh ini hamba saya betul-betul butuh nih gitu, dikasih jadinya. Nah, tapi gitu ya, Allah benci kalau kita malas berdoa gitu ya. Artinya apa? Artinya habis salam, habis sholat, salam kiri kanan, langsung liput sejadah, taruh gantung, buka kena gantung gitu ya. Ini artinya tidak ada doa gitu ya. Jadi langsung selesai gitu. Setelah sholat nggak ada duduk sejenak untuk berdoa. Nah ini Allah nggak suka gitu ya. Karena eh, karena orang ini dikatakan dia malas meminta kepada Allah gitu ya. Nah, padahal kalau kita minta kepada manusia gitu ya, minta banyak, manusia malah kebalik gitu ya, Bu ya. Kalau kita minta sama manusia banyak, minta lagi, sebel gitu ya. Nah, tapi kalau Allah tidak gitu, Allah justru terbalik gitu, Bu ya. Kalau kita minta banyak, Allah malah senang. Tapi kalau kita nggak minta gitu ya, malah Allah nggak suka gitu ya, dibenci Allah. Nah, eh, itu tadi pertama ya. Jadi eh, doa akan dikabulkan. Yang berikutnya, kalau kita husnuzon, kita akan diberikan jalan keluar, gitu Ibu ya. Jadi kita lagi sedih nih, punya masalah gitu ya Bu, ada musibah dan sebagainya. Nah ingat gitu ya, kita nggak perlu bersedih gitu ya. Kalaupun kita bersedih, jangan sampai kita putus asa. Kenapa? Karena ada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar bagi yang mau bertakwa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya barang keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kalau kita lagi musibah gitu ya, lagi dapat musibah, ingat aja gitu ya, seolah-olah kita ini seperti Nabi Yusuf gitu ya, ketika dibuang sama saudara-saudaranya ke dalam suatu sumur gitu ya, dan suatu ketika gitu ya, suatu saat pasti akan ada musafir yang tak terduga yang menyelamatkan kita gitu ya. Nah, itu artinya jalan keluar itu ada. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Ya. Jadi ingat gitu ya, sesudah bersama kesulitan itu akan datang kemudahan, dan ingat bersama kesulitan itu pasti akan datang kemudahan gitu ya. Jadi prinsipnya adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah gitu ya. Kenapa? Supaya ada jalan keluar. Jadi setiap kita punya masalah, kalau kita husnuzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kita jalan keluar. Ya, berikutnya eh, husnuzon akan disembuhkan dari penyakit gitu, Bu. Jadi eh, kalau kita sakit gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang kalau sakitnya ringan, batuk pilek doang misalnya gitu ya. Ah, yakin deh, cepet sembuh dah. Tapi ketika sakitnya berat gitu ya, kadang-kadang muncul, ya Allah, kenapa saya dikasih penyakit seperti ini gitu ya. Tapi kita harus ingat gitu ya, bahwa eh, sesungguhnya gitu ya, Allah ini adalah maha mengobati gitu ya. Ya, jadi jadi semua penyakit ini ada obatnya gitu ya. Jadi kita ingat bahwa sifat Allah ya, Asy-Syafi ya, Asy-Syafi ya, yang semua kesembuhan itu berasal dari Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dari Allah gitu ya. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Gitu ya. Ini diucapkan Nabi Ibrahim gitu ya dalam Al-Qur'an. Nah, Rasulullah gitu ya juga bersabda gitu ya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya gitu. Jadi kalau kita sakit, insya Allah gitu ya, yakin Allah akan sembuhkan. Gitu ya. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya gitu ya. Nah, namun memang kadang-kadang yaitu untuk dapat obatnya ini perlu waktu gitu ya. Nah, inilah diuji kesabaran kita gitu ya. Apakah kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah gitu ya ketika kita sakit ya. Ibu ingat kan Nabi Ayub ya, Masya Allah gitu ya, beliau ditimpa sakit yang berat gitu ya. Yang pada masanya saat itu belum ketahuan sakitnya apa. Tapi Nabi Ayub tetap husnuzon kepada Allah sampai akhirnya datanglah gitu ya, Allah berikan obat yang memang pada saat itu belum ada gitu penyakitnya. Jadi kayak kemarin kayak kita sakit COVID gitu ya Bu ya. Nah, sakit COVID itu kan sebelum-sebelumnya belum ada gitu ya. Nah, kemudian Allah datangkan gitu ya obatnya. Nah, orang-orang mulai eh, sembuh. Dan semua itu memang intinya berhusnuzon gitu ya, prasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat kebanyakan yang sakit COVID itu mereka jadi stres gitu kan ya. Nah, yang bikin mereka meninggal bukan sakit COVID-nya, kadang ya stresnya itu, pikirannya itu gitu yang merasa dikucilkan sendiri, nggak ada. Akhirnya mereka sakit dengan prasangkanya sendiri gitu. Nah, tapi ketika Allah turunkan penyakit gitu ya, maka Allah berikan obatnya, maka ketika kita senantiasa berhusnuzon gitu ya kepada Allah, pasti ada obatnya gitu ya. Jadi walaupun sakit yang belum ada obatnya, pasti kita yakini pasti akan ada obatnya. Insya Allah gitu ya, Allah akan sembuhkan ya. Sebagaimana Rasulullah katakan, likuli dain dawaun ya. Setiap penyakit ada obatnya gitu ya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah gitu ya. Jadi semuanya itu bukan karena obat gitu sembuhnya ya. Memang Allah turunkan obatnya, tapi sembuhnya itu karena izin Allah gitu. Makanya kalau sakit harusnya eh, jangan wajib nih minum obat gitu, bukan, tetapi harusnya husnuzon kepada Allah. Insya Allah Allah sembuhkan. Tinggal saya sekarang cari obatnya gitu. Ya, jadi kita sembuh dari sakit bukan oh karena saya minum ini, minum itu. Oh karena saya ke dokter ini, ke dokter itu, tidak. Itu wasilah. Semuanya cuma sarana gitu ya. Tetapi Allah izinkan kita sembuh gitu. Nah, makanya ketika sakit yang muncul pertama kali itu harus husnuzon gitu ya. Allah kasih cobaan sakit, insya Allah Allah akan sembuhkan kita. Akhirnya kita sembuh. Sembuh kenapa? Karena Allah izinkan kita sesuai dengan prasangka kita gitu ya. Tapi kalau kita sakit, eh, kita mengharuskan gitu ya. Oh, saya belum minum ini, belum minum A, belum minum B gitu ya. Makanya saya masih sakit gitu ya.
Akhirnya sesuai prasangka kita gitu ya. Sampai kita belum ketemu itu obat, kita kagak boleh sembuh-sembuh gitu. Tapi kalau misalnya kita yakini gitu ya bahwa ini penyakit dari Allah, Allah yang angkat dengan izin Allah, insya Allah kita akan sembuh ya. Nah, yang berikutnya ya husnuzon diterima taubat gitu ya. Jadi at-tawwab ya, Allah yang Maha menerima taubat. Ini juga sifat nama apa asmaul husna Allah gitu ya. Jadi kita yakini Allah menerima taubat dari hambanya serta mengampuni kesalahannya. Nah, makanya ketika eh, terjerumus gitu ya ke dalam dosa kesalahan, maka bertobat kepada Allah gitu ya. Dan kita yakini Allah Maha luas ampunannya dan Dia akan menerima tobat bagi orang yang bertobat seberapapun besar dosa dan kesalahan hamba tersebut gitu ya. Di dalam surat Az-Zumar ya Allah berfirman yang artinya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi eh, ini harus kita yakini, gitu ya. Artinya gini, yakini bukan berarti bebas nih, gitu ya. Bisa nih bikin dosa lagi, gitu ya. Ntar minta maaf Allah ampuni. Nah itu jadi main-main, gitu kan. Tetapi ketika kita berbuat salah, gitu ya, kan nggak ada manusia yang tidak pernah salah, gitu ya Bu ya. Tidak ada manusia yang luput gitu ya. Tapi ketika orang mukmin ini beruntungnya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, dia ingat Allah, dia beristighfar, dia bertaubat gitu. Akhirnya Allah ampuni. Nah, untungnya begitu. Tetapi kalau orang yang bukan mukmin gitu ya, ketika dia melakukan kesalahan, nggak ada yang ingetin, ya, nggak ada kesempatan bertobat, sehingga akhirnya berbuat lagi kesalahan, gitu ya. Namun eh, tadi gitu ya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita ngerasa, "Aduh, dosa saya banyak banget gitu ya. Nanti Allah ampunin nggak? Nanti saya masuk kemana gitu kan?" Nah, ini kita yakini gitu ya bahwa Allah Maha penerima taubat, gitu ya. Jadi kita yakini bahwa eh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita gitu ya. Dan kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Nah, itu tadi ya. Jadi itu husnuzon kepada Allah itu contohnya cuma sekian gitu ya. Tapi kalau kita lihat asma wa sifatnya Allah ada 99 minimal gitu ya. Keutamaannya itu ada 99 bahkan lebih gitu ya, Bu. Nah, ini ketika kita berhusnuzon kepada Allah. Nah, kan senang ya kalau misalnya kita husnuzon ternyata Allah memberikan banyak gitu ya. eh karunia-Nya, keberkahannya kepada kita sehingga akhirnya hati kita tenang. Nah, kita nyaman. Nah, ada lagi bentuk husnuzon yaitu kepada manusia, gitu ya, Bu ya. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Gitu ya. Dilanjutkan, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dalam tafsir jalan lain disebutkan, jadi kalau kita berprasangka buruk, gitu ya, atau curiga, gitu ya, atau yang terlarang yang nggak boleh itu adalah prasangka jelek kepada orang beriman gitu ya dan pelaku kebaikan ini yang nggak boleh Bu. Jadi ada orang beriman dan pelaku kebaikan itu kita berprasangka jelek gitu. Nah, kenapa gitu ya? Nah, tapi kalau misalnya kita menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat, ini tentu tidak wajar. Kenapa? Ya jadi kenapa? Karena kita nggak boleh mencari-cari mengikuti kesalahan aib kaum muslimin gitu. Jadi nggak boleh berprasangka gitu ya. Padahal dia tuh pelaku kebaikan gitu. Misalnya kita tahu nih dia ustadz gitu ya. Terus suatu saat dia mendapatkan musibah gitu ya. Akhirnya kita curiga gitu berprasangka dan sebagainya. Ini nggak boleh gitu ya. Karena
bisa jadi gitu ya, prasangka kita ini belum tentu benar gitu ya. Dan prasangka ini gitu ya, ini dosa gitu Bu. Jadi kalau kita berprasangka kepada orang mukmin itu tidak boleh, tidak dibenarkan gitu ya. Nah, ada beberapa contoh gitu ya. Contoh bagaimana kita berprasangka terhadap manusia gitu ya. Ini kan kalau tadi terhadap Allah. Nah, kalau kita berprasangka manusia ini, kita lihat kisah Ibunda Aisyah gitu ya. Jadi ketika istri Rasulullah ini pergi bareng Rasulullah ya, rombongannya safar gitu ya. Kemudian dalam perjalanan balik ke Madinah, nah ternyata istrinya ini ya, Aisyah ini tertinggal rombongan, jadi jauh terpisah. Nah, biasanya kalau zaman dulu itu ada pasukan eh, penyisir gitu ya, yang terakhir gitu ya, yang datangnya terakhir, menyisir kalau ada barang yang jatuh ketinggalan. Nah, kebetulan saat itu Sofwan bin Al-Muta'al As-Sulami ini yang menjadi bagian paling belakang. Nah, beliau ini menemukan Aisyah tertinggal gitu dari rombongan. Nah, akhirnya Sofwan ini menolong Aisyah gitu ya, naik dinaikkan ke tunggangannya, ke untanya. Terus dituntun unta itu hingga mereka dapat menyusul pasukan yang sedang singgah di sebuah tempat ya di Nahrul Zahirah gitu. Nah, singkat cerita gitu ya. Ini kan Sofwan ini nolongin Aisyah gitu ya. Nah, disinilah gitu muncul fitnah gitu ya. Yang nyebarin ini Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Jadi tokoh munafik gitu ya. Desas-desus dulu. Dia gosipin gitu ya. Apa sih gitu ya? Yang dilakukan perempuan muda gitu ya, istri dari lelaki tua. Jadi Rasulullah itu dikatain lelaki tua gitu ya. Jadi apa sih yang dilakukan istri muda gitu ya bersama dengan pemuda yang lebih tampan dari suaminya. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, itu fitnahnya itu tersebar, akhirnya tersebar luas sampai para munafikin ini gosipin gitu ya dan gencar akhirnya mewabah sekota Madinah itu kena isu ini. Nah, disinilah gitu ya Allah menguji ya penduduk Madinah. Jadi bagaimana mereka bersikap ketika menghadapi fitnah-fitnah tersebut gitu ya. Karena kabar berita itu merupakan wujud keimanan mereka sendiri. Nah, jadi di sini Allah menguji bagaimana orang-orang yang berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Gitu. Jadi pada hakikatnya gitu ya, akar dari berprasangka buruk terhadap orang lain adalah berprasangka buruk terhadap diri sendiri ya. Dan akar dari berprasangka baik terhadap orang lain adalah berprasangka terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita biasa berprasangka baik kepada diri kita sendiri, itu otomatis ketika melihat orang lain, kita akan selalu berprasangka baik gitu. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada diri kita sendiri, berarti bisa jadi seringkali ketika melihat orang lain muncul tuh prasangka buruk gitu ya. Nah, peristiwa tadi gitu ya, menjadi contoh gitu ya bagaimana kaum muslimin saat itu diuji sama Allah gitu ya. Mereka ini termasuk yang berprasangka baik atau yang berprasangka buruk gitu ya. Nah, salah satu keluarga yang dipuji oleh Allah adalah keluarga Ayub. Nah, jadi saat itu eh, Ayub ya, Abu Ayub itu berkata sama istrinya. Kata Abu Ayub, "Wahai Ummu Ayub, kalau engkau jadi Aisyah, kira-kira peristiwa tersebut bisa terjadi atau tidak gitu." Terus Ummu Ayub mengatakan, "Subhanallah, aku ini wanita yang memandang zina sebagai perbuatan yang keji. Sejelek-jelek aku, nauzubillah gitu ya. Dalam hatiku sama sekali tidak ada perasaan bahwa zina itu adalah suatu perbuatan yang baik dan dia adalah perbuatan yang sangat buruk." Terus kata suaminya, "Kalau gitu Aisyah lebih tidak mungkin lagi. Maksudnya kalau kamu aja perasaan yang biasa gitu ya, rakyat biasa berprasangka seperti itu, apalagi Aisyah, istrinya Rasulullah, itu nggak mungkin lagi karena dia lebih baik dari kamu." Nah, terus Ummu Ayub balas gitu ya, "Wahai Abu Ayub, kalau kamu yang jadi Sofwan gitu ya, peristiwa itu terjadi apa tidak?" Terus kata Abu Ayub, "Bagaimana mungkin aku mengkhianati junjunganku sendiri, Rasulullah SAW, dengan menista keluarganya? Nauzubillah min dzalik. Gak mungkin itu terjadi," kata suaminya. Gitu kan? Kata Abu Ayub, "Nah, kalau
kamu aja gitu ya. Sofwan itu lebih nggak mungkin lagi. Soalnya dia itu lebih baik dari kamu, gitu ya. Nah, apa yang kita lihat gitu ya dari percakapan suami istri ini, dua-duanya itu punya prasangka yang baik, gitu ya, terhadap Aisyah dan Sofwan, ya, karena eh, mereka berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, adapun kita lihat eh, Sufwan, ya Pak, yang menyebarkan berita tadi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang dia tokoh munafik gitu ya, yang kata-katanya nggak bisa dipercaya gitu ya, dan dia menyebarkan isu tersebut. Nah di sini jadi kita lihat gitu ya. Nah husnuzon yang ketiga itu harus kepada diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus melatih gitu ya, melatih diri kita untuk senantiasa berprasangka positif terhadap diri kita gitu ya. Artinya kita harus tahu kelebihan, kekurangan gitu ya. Diri kita seperti apa? Yang seperti Ummul Ayub tadi katakan, aku ini memandang zina sebagai perbuatan yang sangat keji gitu ya. Itu artinya kan dia tahu gitu ya potensi dia, ya. Dia husnuzon kepada dirinya. Dia nggak mungkin melakukan itu karena itu perbuatan yang keji gitu. Ya, Abu Ayub juga demikian. Nggak mungkin aku mengkhianati junjungan Rasulullah. Tapi Abu Ayub tahu potensinya, gitu ya. Dia husnuzon sendiri, gitu ya. Nggak mungkin aku kayak gitu ya. Nah, ketika seseorang itu berhusnuzon kepada diri sendiri, maka efeknya dia akan berprasangka baik pula kepada orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita lihat eh, ada eh, ada satu kasus misalnya, gitu ya. Nah, ada satu kasus. Nah, eh, ada dua cara apa dua pandangan gitu ya, dua orang yang berpandangan yang berbeda gitu ya. Nah, eh, ketika orang ini memandang gitu ya kasus tersebut dengan dia memandang dirinya dengan prasangka baik terhadap dirinya, maka yang keluar pun kata-katanya akan kata-kata yang positif gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, ada contoh misalnya, kita mau bangunin anak nih, misalnya anak kita lagi tidur gitu ya. Jadi ketika kita biasa berprasangka positif, maka yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang baik gitu ya. Bahkan kalau psikolog bilang kalau kita marahin anak itu keluarkan apa yang kita mau gitu ya. Jangan keluarkan apa yang jadi sebab dia seperti itu gitu. Nah, misalnya ketika kita bangunin anak gitu ya, kalau kita husnuzon gitu ya kepada kita sendiri gitu ya, kita banguninnya dengan kata-kata yang baik. Artinya, ayo bangun nak gitu ya. Sebentar lagi subuh udah mau habis gitu ya. Ayo bangun gitu kan. Biar tidak telat sholat subuh, biar bisa ke masjid dan sebagainya. Nah, kita banguninnya dengan kata-kata yang baik. Maka itu akan terekam dalam anak kita gitu ya. Nah, beda kalau kita banguninnya dengan kata-kata yang negatif gitu. Ayo bangun nggak gitu ya, udah siang belum bangun juga, dasar malas, nggak nurut sama orang tua, dibangunin susah. Nah itu kan kata-kata yang negatif ya, jadi berprasangka buruk gitu terhadap anaknya. Nah otomatis yang masuk ke anaknya itu nanti yang kerekam, saya ini anak yang malas, saya ini anak yang nggak nurut, saya ini anak yang suka bangun siang, saya ini anak yang malas sholat subuh dan sebagainya gitu ya. Nah tapi efeknya akan berbeda kalau ibunya itu banguninnya, ayo nak bangun gitu ya. Mau subuh, bangun, sebentar lagi matahari terbit, sebentar lagi nanti biar kamu nggak kesiangan kerja, sekolah gitu ya. Dan sebagainya. Tapi, nah akhirnya nanti yang akan keluar adalah yang positif. Bentar ya. Ya, nah seperti itu ya. Nah, jadi akar masalah itu adalah bagaimana kita itu eh husnuzon gitu ya terhadap eh, diri kita sendiri. Nah, ini ada lagi eh, contoh gitu ya kisah sahabat Ansor yang pandai menjaga hati ya. Jadi Anas bin Malik ini salah satu sahabat Rasulullah gitu ya. Beliau juga pernah menjadi pembantu Rasulullah ya. Nah, beliau menceritakan
ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, gitu ya. Nah, Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga, gitu ya, ahli surga, gitu ya. Nah, baru saja Rasulullah diam, gitu ya. Tiba-tiba masuk nih orang Ansor, ya, jenggotnya basah, terkena air wudhu, ya, tangan kirinya sedang menenteng dua sandal yang ia punya. Nah, besoknya Rasulullah kembali mengatakan hal tersebut, ya. Eh, Beliau katakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga gitu. Masuk lagi orang Ansor tersebut gitu ya. Dan itu berulang sampai hari ketiga gitu. Nah, pada hari ketiga ya, usai Rasulullah berdiri meninggalkan majelis, salah seorang sahabat ya, Abdullah bin Amr bin As ya, membuntuti orang tersebut gitu ya. Terus dia bilang sama orang tersebut, aku sedang punya masalah nih dengan ayahku. Aku sudah bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Boleh gak aku nginap di rumah kamu? Gitu ya. Nah, kata orang Ansor itu, boleh. Oh, silahkan. Gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena Abdullah bin Amr ini penasaran gitu ya. Orang ini sudah 3 kali disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Nah, Abdullah bin Amr ini pengen tahu apa sih gitu ya yang menjadikan dia ini sebagai amal orang yang ahli surga gitu. Nah, akhirnya menginaplah gitu ya Abdullah bin Amr ini di rumah laki-laki tersebut selama 3 malam. Dan ia sama sekali tidak melihat tuan rumah ini mengerjakan sholat malam, gitu ya. Qiyamul enggak, gitu ya. Hanya saja jika ia sedang terjaga di malam hari, ya, dan bolak-balik di tempat tidur, maka ia tampak ngelihat orang ini berzikir, gitu ya, kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan sholat subuh. Jadi semalaman tuh orang itu berzikir. Nah, dalam kisah yang disampaikan Abdullah gitu ya, ia menyebutkan tidak ada yang istimewa dari lelaki ini gitu ya. Hanya saja aku tidak pernah mendengar eh, dia mengatakan apapun kecuali ucapan yang baik gitu. Jadi nggak ada istimewanya, sholat malam aja enggak gitu ya. Tetapi aku nggak pernah mendengar ya dia mengatakan apapun kecuali yang baik. Nah, saat udah 3 hari nih ya, eh, jadi dan saat aku berlalu 3 hari ya, hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan orang Ansor tadi. Maka aku pun berterus terang, akhirnya nggak sabar, dia tanya langsung deh, wahai hamba Allah gitu ya, sesungguhnya antara aku dan ayahku nggak ada masalah gitu ya, apalagi boikot gitu ya, nggak sama sekali. Tapi aku dengar Rasulullah berkata, sampai 3 kali gitu ya, akan muncul di hadapan kalian seorang ahli surga gitu ya. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang, sampai 3 kali datang gitu. Nah ini yang mendorong aku untuk menginap di rumahmu supaya aku lihat kamu ngapain aja sih ngamalannya gitu ya supaya aku bisa meniru gitu ya namun ju- justru aku nggak melihat gitu ya kamu melakukan banyak amal gitu terus dikatakan sebenarnya amalan apa sih gitu ya yang mengantarmu hingga pada derajat sebagaimana Rasulullah bilang kamu min ahlil jannah terus laki-laki ini menjawab tidak ada yang istimewa gitu ya kecuali amalanku yang sebagaimana yang telah kamu lihat gitu ya. Nah, dalam hadis tersebut gitu ya, Anas melanjutkan, Abdullah mengatakan, saat aku beranjak pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan jengkel, ya, dengki, ya, dalam hatiku kepada seorang muslim pun. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapat jawaban ini, ya, mendapat jawaban yang memuaskan ini, gitu ya, Abdullah menimpali. Nah, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Gitu. Ya. Dan inilah yang kami tidak mampu. Ya, Masya Allah ya. Jadi ternyata gitu ya, tidak berprasangka buruk gitu ya, nggak punya perasaan benci, jengkel gitu ya, hasad itu bisa gitu ya menghantarkan seseorang itu masuk surga gitu ya. Walaupun amalannya dia nggak istimewa, tetapi Allah berikan kelebihan gitu ya melalui amalannya dia ini gitu ya. Kayak kemarin kan kita belajar tentang pintu surga ya. Nah, salah satunya pintu surga itu dibuka untuk orang-orang yang seperti ini gitu ya. Tidak
tidak berprasangka buruk pada orang lain, yang menjaga amarahnya, gitu ya, tidak benci, tidak ada hasad dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan, gitu ya, salah satu sebab seseorang bisa masuk surga, gitu ya. Karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan orang ini adalah ahli surga, gitu ya. Nah, ada juga kisah eh, yang ketiga ya tentang Tolhah bin Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Tolhah ini orang Quraisy yang paling dermawan pada masanya gitu ya. Nah, suatu hari istrinya tuh mau ungkapin unek-uneknya gitu ya tentang saudara-saudaranya yang datang gitu ya. Jadi kan karena Tolhah ini kan orang kaya ya, hartanya banyak gitu ya. Akhirnya istrinya bilang, "Aku tak pernah melihat orang yang lebih buruk dari saudara-saudaramu, wahai suamiku." Toha heran gitu, terus tanya, "Kenapa?" gitu kan. "Saya melihat dan memperhatikan," kata istrinya, "jika kakanda dalam kondisi berada dan banyak harta, mereka akan bersikap baik dan selalu berada dekat kanda. Dan sebaliknya, bila kanda dalam kondisi tidak punya harta, mereka meninggalkan kanda." Nah, apa yang dilakukan Tolha gitu ya? Ini kan ada suami gitu ya. Jadi kebayang ya, suami pulang kerja terus tahu istrinya eh curhat ya, mending curhat gitu ya sambil ngomel-ngomel jelekin keluarga suaminya gitu ya, dibilang suaminya ini nggak ada yang lebih buruk gitu ya bahkan daripada saudara, saudara suaminya. Tapi apa yang dilakukan Toha, dia tersenyum gitu ya dan berkata, "Demi Allah, ini adalah salah satu kebaikan dan kemuliaan mereka gitu ya. Mereka datang kepada kita ketika kita mampu menghormati mereka dan meninggalkan kita ketika kita tidak mampu melakukannya." Masya Allah gitu Bu ya. Jadi nggak masalah gitu. Toha ini nggak punya perasaan, ah, lu datang ada maunya aja gitu. Terus minta-minta mulu. Kalau lagi ada, datang deh gitu kan. Nah, Toha itu tidak punya perasaan seperti itu gitu ya. Masya Allah gitu ya. Nah, inilah yang membuat Tolha ini gitu ya eh mendapat kemuliaan gitu ya dari Allah gitu. Nah ini ya, nah ini eh ada banyak gitu ya, ada banyak kisah-kisah sahabat gitu ya, juga termasuk Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Jadi walaupun tidak tertulis secara detail gitu ya tentang husnuzonnya, tapi kita yakini gitu ya bahwa Abu Bakar ini kan orang yang membenarkan gitu ya, membenarkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj ya di saat orang lain eh tidak percaya, Abu Bakar membenarkan apa yang dilakukan Rasulullah. Artinya kan Abu Bakar ini husnuzon gitu ya, berprasangka buruk, berprasangka baik gitu ya kepada Rasulullah gitu. Nah, ini juga kelebihan Abu Bakar gitu ya. Makanya Abu Bakar ini termasuk orang yang bebas masuk surga dari pintu yang mana aja, bebas gitu ya. Karena saking banyak kelebihannya gitu ya. Dan ada banyak sahabat-sahabat lain gitu ya. Yang bisa kita contoh bagaimana mereka ini selalu berprasangka positif ya, berprasangka baik gitu ya kepada Allah dan juga kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi ketika kita berhusnuzon ya, secara otomatis itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, gitu ya. Nah, kita semakin menyadari bahwa apa yang terjadi di alam ini semuanya itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah, ya. Nah, ketika kita husnuzon, maka ketenangan jiwa dan ketentraman itu akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita yakini bahwa semua ini terjadi, gitu ya, semata-mata karena kehendak Allah. Gitu. Jadi kalau Allah berkehendak, apapun terjadi jadilah ya, kun fayakun gitu. Dan ketika kita yakini itu, ya udah gitu ya. Nah, pasti kita tenang ya. Nah, sehingga gitu ya, eh, kita akan berupaya gitu ya untuk beramal terbaik gitu ya. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang terbaik pula, gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita eh, menanamkan gitu ya sikap tawakal gitu ya karena manusia ini cuma bisa ikhtiar dan berdoa gitu ya sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah dan tentunya dengan husnuzon ini kita akan semakin disayang Allah. Kenapa? Karena kita berupaya untuk menerapkan ajarannya dengan benar ya. Nah, bagaimana dengan sesama manusia? Tentunya ketika kita husnuzon kepada sesama manusia, kita tuh akan semakin akrab
gitu ya, persahabatan, persaudaraan itu akan semakin baik gitu ya. Dan gak ada lagi iri-irian, dengki-dengkian. Kenapa? Karena kita menghargai gitu ya prestasi-prestasi yang dicapai oleh saudara kita gitu. Nah, akhirnya kita akan terhindar dari segala macam penyakit hati ya, penyakit hati yang bikin jiwa kita itu tidak tenang gitu. Nah, dan yang terakhir ini ya, bagaimana supaya kita husnuzon? Ya, tentunya harus senantiasa berpikir positif. Ya, jadi menghindari berpikir negatif, selalu berpikir positif gitu ya. Jadi kalau ada yang kata-kata orang yang negatif, kita ambil yang positifnya. Kita rubah kalimatnya jadi kalimat positif gitu ya. Kemudian juga kita sadar ya, kita ini terbatas gitu ya. Karena kita terbatas gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat orang lain lebih sukses, ya udah seneng aja gitu. Karena memang mereka lebih mampu dari kita gitu ya. Kemudian juga komunikasi efektif ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi gitu. Kita maunya A, tapi kita nyampeinnya B, akhirnya yang diterima C gitu. Itu nggak nyambung gitu. Kita bilang ubi gitu ya. Kita ngomongnya talas, yang terima taunya kita pengen singkong gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, kemudian tingkatkan empati gitu ya. Jadi latih gitu ya, latih kepekaan kita gitu ya. Bagaimana kita ini bisa empati gitu ya Bu ya, terutama kepada orang-orang yang lebih di bawah kita gitu ya. Jadi dengan sering gitu ya berbagi terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan gitu ya, ini akan memunculkan empati kita gitu ya, akan meningkatkan rasa syukur kita gitu ya. Yang keenam ini selalu perbaiki diri gitu ya. Karena tadi kita tahu ya kita tuh terbatas gitu ya. Jadi kita itu harus meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Dan kesempatan itu akan kita dapati gitu ya. Selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan gitu Bu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang dalam ibadah kita, masih ada kesempatan gitu kan ya untuk kita bertobat gitu ya, memperbaiki lagi. Masih ada yang salah-salah dalam bacaan tilawah kita. Masih ada kesempatan ya belajar tahsin gitu ya, mencari guru dan sebagainya. Selama kita masih ada gitu ya, ada kesempatan, maka yang namanya memperbaiki diri itu terbuka lebar gitu ya. Kalau memang ibu-ibu pengen kuliah lagi, pengen kuliah, pengen sekolah, ada kesempatannya, lakukanlah gitu. Karena ini memang eh berarti Allah masih memberikan kesempatan kita gitu ya untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang solih gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang solih, orang-orang yang berpikir ya, tadi kelempar saya ibu-ibu. Ya, jadi itu ya yang tadi kita bahas ya tentang husnuzon kepada Allah. Tadi udah semua ya. Ibu-ibu dengar saya sampai semuanya apa tidak ya? Ngurus aja terakhir aja deh. Oh, iya iya. Iya, tiba saya terlempar. Tapi alhamdulillah masuk lagi. Iya, jadi tadi ya bagaimana kiat-kiat kita gitu ya
untuk tetap bergaul dengan orang yang solih gitu ya Bu ya. Karena sedikit banyak yang teman kita lakukan itu pasti akan menular ke kita gitu. Jadi sangat sangat penting sekali gitu ya untuk bergaul dengan orang-orang yang solih gitu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan husnuzon ya. Ya semoga Allah memudahkan kita gitu ya untuk senantiasa berhusnuzon gitu ya. Dan kita mulai belajar gitu ya tentang asma wa sifat Allah gitu ya. Karena dari situ kita tahu bagaimana harusnya kita bersikap berhusnuzon kepada Allah ya dari nama-nama Allah tersebut gitu ya. Sehingga kita yakini dengan demikian Allah akan menurunkan ketenangan di hati kita gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baiklah, Mama. Saya sedang ada acara di luar nih, Bu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Silakan, Ibu. Biar ada yang bertanya. Mohon maaf, yang beda acara. Silakan Ibu-Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang tadi dijabarkan oleh Ustazah Dina, terkait dengan kita harus menghafalkan Asmaul Husna dan itu membuat kita semakin berhusnuzon gitu ya kepada Allah. Mungkin dari Ibu-Ibu ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu, gimana kiat untuk husnuzon, apa gimana gitu ya. Mungkin Ibu-Ibu dipersilakan Bu Ibu ya untuk langsung bertanya. Silakan. Saya mau nanya saja Iya Ibu, kan? dengan Ibu Rusada. Iya. Iya Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah berhubungan dengan husnuzon ya, dengan Allah istilahnya. Em, apa itu termasuk kita suuzon sama Allah apa gimana Ustazah? Iya, iya. Tadi kan dikatakan gitu ya, ya terkait dengan sakit gitu ya Bu ya. Jadi kan memang eh, yang perlu kita pahami semua penyakit itu ada obatnya gitu ya. Dan Allah memberikan obatnya gitu ya. Nah ini kita yakini dulu gitu Bu. Oh, saya sakit ini gitu ya. Pasti ada obatnya gitu ya. Nah tapi ketika kita bilang, "Oh, ini sakit apa ya? Nggak ada obatnya nggak gitu-gitu." Nah itu eh, udah melenceng dikit itu. Berarti kita mempertanyakan gitu gitu ya. Jadi tetap aja, Insya Allah ada obatnya. Cuma belum, Insya Allah itu ada obatnya gitu ya. Jadi ini yang mesti ditanamkan dulu. Karena memang seringkali gini, ketika kita sakit, apa sih yang kita lakukan pertama gitu ya? Yang kepikiran apa kalau sakit gitu? Udah berobat kemana aja Ustazah istilahnya Nah, itu nggak ada, iya, udah ikhtiar apa gitu, nggak sembuh sembuh juga Ustazah, gimana ya, apa belum kita ya, belum sembuh. Allah iya. Nah, di Mekah itu Bu, jadi ada eh, di Arab tuh ada rumah sakit yang nggak ada pasiennya gitu. Jadi ternyata eh, di sana gitu ya. Jadi kalau orang sakit yang muncul dalam pikiran mereka itu yang ngobatin Allah gitu. Nah, mungkin beda dengan kita ketika kita sakit obatnya apaan ya gitu ya. Jadi eh, beda mindset Ah, gitu. Aduh, ini pusing nih, minum apaan ya? Oh ya, Paramex apa-apa gitu yang. Ya kalau kita gitu ya. Kalau kita kebanyakan gitu, terus batuk nih, apa ya obatnya ya gitu. Nah, tapi kalau di sana itu ternyata mereka ketika sakit, mereka ingatnya Allah dulu gitu. Jadi berdoa dulu gitu pas sakit. eh, ya Allah gitu ya. Mereka berdoa, ya Syafi, ya Allah yang Maha Penyembuh gitu ya. Sembuhkanlah sakitku gitu ya. Mudahkan aku dalam berikhtiar untuk menemukan obat ini. Jadi, nah itu beda apa perlakuan kita terhadap penyakit gitu. Nah, efeknya ketika dia
sama Allah dulu, Allah kasih tuh duluan sembuh. Kalau kita kadang yang step kita itu obatnya apa ya? Dokter yang mana ya? Gitu. Jadi yang kita ini eh bukan Allahnya yang maha penyembuh gitu, tetapi Obatnya. obat apa nih yang bikin kita sembuh gitu ya. Nah, jadi nah coba kan dikatakan Al-Quran syifa ya. Al-Quran syifa itu Al-Quran penyembuh gitu. Al-Quran penyembuh. Jadi eh kalau kalau Ustadz Abdul Aziz tuh bilang kalau sakit eh, baca Quran insya Allah sembuh gitu. Nah Mm. ini kan terkait dengan keyakinan gitu ya. Jadi kalau kita yakin sakit nih baca Quran ya tak sembuh gitu ya. Kalau kita yakin itu jadi sembuh gitu ya. Mm. Tapi kalau kita sakit, aduh ini obatnya apa ya gitu ya, belum ketemu. Mau minum obatnya apa ya gitu ya. Nah kadang-kadang akhirnya fokus kita ke obatnya. Nah kalau belum ketemu Mm. obatnya belum sembuh emang gitu ya. Kan sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Jadi eh, cari obat lagi gitu ya. Tapi dalam arti gini, bukan berarti kita tidak ikhtiar gitu. Nah, jadi kan kita obatnya apa ya? Itu kan kita anggapnya ini ikhtiar kita gitu ya. Boleh juga gitu ya. Tetapi di satu sisi tetap eh, berdoa gitu ya. Terus bisa juga tanya-tanya ke teman gitu ya, cari referensi sakit yang A, mereka pengalamannya gimana gitu ya. Sakit yang sama berobatnya kemana. Nah, itu bisa jadi juga referensi kita. Tetapi itu wasilah gitu ya. Dengan tetap kita yakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah gitu. Nah, ini yang emang tipis banget maksudnya eh, keyakinan yakin itu yang harus itu agak-agak agak butuh effort banget gitu ya. Tapi kalau kita udah yakin, nah, insya Allah sembuh gitu. Ntar pokoknya minum apa aja. Jadi kan ibu ada kan orang yang sakit apa aja, sakit sakit berat gitu ya. Pokoknya minum apa aja, minum madu aja gitu. Ntar insya Allah sembuh gitu. Karena dia yakin dengan madu sembuh gitu. Jadi kalau sakit apapun dia minum madu aja dan sembuh gitu. Karena sesuai dengan keyakinan. Nah sekarang tapi ada juga yang memang sakitnya ini harus dengan ahlinya gitu ya gitu. Dan yang membedakan semuanya itu cuma keyakinan kita pada Allah gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya. Allah bukannya nggak sembuhin, tetapi Allah masih pengen lihat kita manja-manja gitu Mm. ya. Jadi Sabar gitu saya. kita sabar, terus berdoa sama Allah, rajin gitu ya, ibadahnya rajin. Bisa jadi kalau dia sembuh nih cepet, ntar dia males nih kagak doa gitu kan. Oh, Allah lama-lamain dikit gitu ya. Walau alam ya maksudnya bisa jadi gitu karena Allah senang kalau hambanya meminta gitu kan. iya. Nanti Allah kasih. Karena nih misalnya ini kalau misalnya modelnya kalau sembuh dikit kabur-kaburan nih ntar ngelayap lagi ke sono ke sini ntar nggak ngaji lagi di majelis taklim nih, misalnya gitu kan. Akhirnya dia sakit biar sabar biar rajin zikir biar rajin ini. Nah artinya sebetulnya posisi kita sehat atau sakit jangan lepas zikir gitu kan ya, jangan lepas mengingat Allah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sakit, kita nikmati kayak Nabi Ayub gitu ya. Kan Nabi Ayub Mm. lama banget sakitnya gitu ya. Dan Iya. dulu belum ada obatnya gitu ya. Nah, coba kalau kita memang belum ketemu obatnya, kita baca doanya Nabi Ayub gitu. Jadi ada Mm. kalau doanya Nabi Ayub ini untuk penyakit yang belum diketahui obatnya gitu ya. Ah. Di surat Al-Isra ayat 82 ya. Eh nanti saya cek lagi ya. Jadi doanya Nabi Ayub ini untuk sakit yang belum diketahui obatnya atau bisa untuk sakit yang terkait dengan kejiwaan, gitu ya. Misalnya cemas, takut, depresi. Nah, ini doanya Nabi Ayub ini eh, pas gitu ya untuk sakit-sakit yang demikian. Nah, jadi kalau memang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, coba sering ya banyak-banyak baca doanya Nabi Ayub gitu. Mm. Iya, Nah, iya. saya jadi lupa padahal saya ingat ya. Eh, ya nanti dicari ya Ibu ya doanya Nabi Ayub. Eh, nah coba Ibu baca itu gitu ya. Jadi Mm. nah kita terus kita yakini gitu ya. Mungkin eh, Allah memang lagi senang sama saya. Biasanya sering ngerayu Allah gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin Allah senang kita bermanja-manja gitu ya supaya kita banyak bermanja-manja berdoa kepada Allah gitu ya. Nah bisa jadi juga jadi misalnya
nggak sembuh-sembuh karena kita fokus ke obatnya gitu ya, tetapi kita tidak berupaya mengubah pola hidup kita gitu ya, baik makan gitu ya, makannya, olahraga gitu ya, dan sebagainya. Jadi kan banyak faktor sebetulnya ya. Nah, coba ubah gaya hidup gitu ya. Misalnya, kalau sekarang kan lagi ngetrennya jangan jangan terlalu banyak makan gula gitu ya. Jadi katanya semua penyakit itu karena kebanyakan gula gitu. Kan kalau maksimal sebetulnya tuh boleh 4 sendok makan sehari ya. Kebutuhan gula kita itu 4 sendok makan gitu. Jadi kalau misalnya pagi ibu sudah ngeteh pakai gula, sore udah gula, itu udah 2 sendok tuh ya. Nah, terus nasi karbohidrat itu ada gula juga. Buah, makanan itu ada gula. Jadi bisa jadi sehari itu kita makan gula lebih dari 4 sendok gitu. Nah, ini yang bikin kadar gula kita tinggi gitu. Kebanyakan. Nah, coba kurangi asupan gula. Jadi kalau udah ngeteh pagi, sorenya nggak usah makan yang manis-manis lagi, cemilan-cemilan. Nasinya Hmm. juga dikurangi gitu ya. Atau boleh makan nasi siang. Gitu. Jadi kan obat ini ada obat yang lain gitu misalnya bisa juga gitu kan. Tapi apapun itu semuanya gitu ya, berprasangka baik sama Allah itu yang utama gitu. Pokoknya insya Allah sembuh deh gitu. Hmm. Nah, bisa nggak kita gitu menghadirkan rasa itu gitu ya. Tapi kalau misalnya bilang nih, aduh nih sakit nih nggak sembuh-sembuh nih gitu ya, bisa jadi itu doa kita sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Tapi kalau kita sakit, jadi kalimatnya dirubah jadi kalimat positif gitu ya. Ya Allah sakit, semoga bisa sembuh, aku bisa ngaji terus gitu ya. Jadi kan yang baik gitu ya. Sugesti Jadi aja saja ya. iya, iya kita jadi Sugesti sendiri. eh, betul menghipnotis kita gitu ya dengan kata-kata yang baik. Ya Allah sembuhin gitu ya. Insya Allah kalau sembuh aku bisa berbuat kebaikan yang banyak gitu ya. Bisa silaturahim, bisa apa gitu. Jadi ngeluhnya itu diganti kalimatnya. Tapi misalnya kalimatnya, ya Allah sakit banget ini, kok nggak sembuh ya, ini sakit lagi nih. Ya, akhirnya kan Allah sesuai prasangka kita gitu kan. Sakit Ya, lagi, jadi sakit lagi. ya udah dikasih sakit lagi. Tapi kalau kalimatnya kita emang sakit nih Bu, emang sakit gitu ya. Eh Hmm. ya Allah, misalnya kepalanya pusing gitu ya. Ya Allah, semoga ketika kalau pusingnya hilang, saya bisa banyak baca buku lagi gitu ya. Saya bisa Hmm. banyak belajar, saya datang majelis taklim gitu. Nah, itu kalimat positif yang ntar Allah kabulin gitu. Nah, jadi berupaya mengganti kalimat negatif jadi kalimat positif gitu. Jadi secara otomatis itu eh, obat juga buat kita gitu ya. Mungkin gini, kenapa anak-anak itu misalnya dia suka berkata kasar gitu ya. Ternyata karena dia sejarang diberikan kata-kata yang baik gitu. Kenapa? Karena kan jadi bukan cuma orang tuanya aja, tetapi kan lingkungan lingkungan itu berpengaruh ya. Dia nonton TV, di TV beritanya pembunuhan. Serem ibu ya. Saya melihat berita juga serem dah. Ibu ini sama anaknya, anak ibunya. Jadi beritanya serem-serem. Nah, anak-anak kita kan sering nonton begitu atau di YouTube Short gitu ya. Juga yang kalau misalnya games-games gitu ngomongnya juga kasar-kasar gitu. Nah, akhirnya kan jadi terbiasa gitu ya. Jadi terpola biasa gitu. Nah, bagaimana gitu ya. Nah, kita juga belajar mengubah kalimat itu jadi kalimat positif gitu. Jadi misalnya ayat itu tadi misalnya anaknya nggak bangun pagi gitu ya. Kalau kita marah-marahin, dasar anak males, pagi-pagi nggak mau bangun, tidur aja, jauh rezeki. Nah, itu kan kita doain dia. Dan dia Ah, lagi tidur, posisinya itu alam itu tuh nyerap gitu Bu. rekam. Posisinya lagi nyerap yang kata-kata kita. Nah, itu akhirnya semakin tiap hari malah tambah susah bangun, ya kan? Karena tiap hari dimarahin emaknya kayak gitu kata-katanya. Tapi kalau misalnya bangun nak, gitu ya, sholat subuh dulu, ntar bentar lagi biar rezekinya datang. Bangun pagi, gitu ya, banyak rezeki, sehat, berkah. Pokoknya kita ngomongin yang cakep-cakep, gitu ya. Dia juga bangun dengan perasaan nyaman, gitu ya, dan rezekinya datang, gitu. Nah ini kan, nah sama kayak
kita mensikapi sakit. Jadi bagaimana upaya ketika kita sakit, kita sugesti gitu ya. Kita berprasangka husnuzon kepada diri kita sendiri. Jadi kasih kata-kata positif buat diri kita sendiri. Gitu. Misal gini, ibu nggak bisa ngomong misalnya gitu ya. Nggak mungkin ya, maksudnya nggak bisa ngomong di depan publik misalnya gitu. Ya kalau nggak bisa ngomong nggak mungkin ya, tiap hari juga ngomong. Misalnya, kalau misalnya kita ngomong, wah saya mah nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Terus saya mah orangnya takut, saya mah orangnya ini. Nah itu jadi gitu Bu. Tapi misalnya Ibu, saya bisa, masuk gitu aja nggak bisa gitu ya. Bisa Ibu gitu. Nah jadi itu memang tergantung prasangka kita. mindset Jadi mindset kita ya. iya betul. Jadi usahakan berprasangka positif tadi ya pada Allah, orang lain dan diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang sering kita lupa itu ke diri kita sendiri. Kalau orang lain mah ngomongnya baik-baik gitu ya. Kalau Allah juga baik, tapi ke diri kita kadang-kadang kita lupa mengasih penghargaan gitu, Bu. Ya, jadi kan nah kalau sekarang ini kan ada apa kesehatan mental tuh, Bu ya. Lagi ngetren tuh ya kesehatan mental. Jadi bagaimana kita sendiri menghargai diri kita gitu ya, mengapresiasi diri kita gitu ya. Jadi misalnya eh, Ibu kan nih, misalnya nih, eh, kayaknya banyak banget kerjaan di rumah nggak habis-habis gitu ya. Nah, sesekali bolehlah gitu ya, ketika kita dapat rezeki, saya mau menghargai saya mau traktir saya makan bakso gitu. Hmm. Udah, Ibu jalan aja, kan bakso, beli es teler, senengin hati gitu, udah gitu. Tapi jangan sering-sering juga gitu ya. Tetapi ada masanya kita menghargai diri kita gitu. Terus ini, baju saya bolong semua nih dasternya gitu ya. Saya mau ngasih hadiah buat saya, beli daster cakep gitu. Serlah beli gitu, nggak apa-apa Bu gitu. Jadi eh, kadang kita itu kan prioritas ke anak gitu ya, buat anak. Akhirnya kita lupa menghargai diri kita sendiri. Akhirnya kita eh jumut gitu ya, bete gitu ya, banyak kan gitu. Nah ini yang masalah kesehatan mental. Jadi kalau anak-anak ABG sekarang, yang gen-gen sekarang itu malah kelebihan mereka gitu Bu. Kalau kita ini kan masih termasuk generasi sandwich ya Bu ya. Jadi kalau generasi sandwich ini generasi yang mendapatkan beban gitu ya. Jadi yang perhatian sama keluarga, perhatian sama orang tua, utamakan keluarga gitu ya. Jadi kalau orang tua eh, tinggal di rumah kita biasa gitu ya. Orang tua kita kasih makan biasa. Tapi itu generasi kita gitu Bu. Tapi generasi yang anak-anak sekarang itu nggak mau dipusingin sama yang kayak gitu gitu. Nah, nah kita jangan gitu-gitu banget juga gitu. Tapi kita harus mengapresiasi gitu. Jadi misalnya, duh jilbab saya udah jelek nih, beli aja satu Bu nggak apa-apa gitu ya. Kan nggak setiap hari gitu ya. Eh, mengapresiasi diri sendiri itu boleh gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh eh, lebih mood lagi gitu ya. Jadi eh, biar lebih fresh lah gitu. Ya, jadi ya, seperti itu. Nah, kalau ada juga yang bilang gini, jadi kalau kita sakit itu dandan gitu. Pakai baju yang Dan cakep. Kan kalau orang sakit kan males ya pakai sarungan, dasteran gitu ya, koyo di sana sini. Nah, itu bikin kita jadi tambah sakit gitu, Bu. Boleh pakai koyo, tetapi kalau lagi sakit mandi dah, mandi air hangat ya. Kalau air dingin nggak bisa, mandi air hangat. Dandan lah Ibu, pakai bedak, baju yang cakep. Ya walaupun masih ngegigil, pakai sweater nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi ketika kita eh, itu berefek juga gitu, Bu. Ya, jadi kalau kita rapih kan cepat sehat kita gitu, Bu. Ya, tapi kalau lagi sakit, sarungan lagi, gerebongan oh, lagi, ya kagak kelar-kelar sakitnya gitu, Bu. Gitu. Jadi bagaimana kita memberikan apresiasi positif gitu ya ke diri kita gitu ya. Jadi yang penting kita husnuzon gitu ya. Ke diri kita tuh penting, Bu, gitu ya. Oh ini sakit nih, nggak apa-apa. Paling cuma butuh tidur, tidur aja gitu. Jangan sakit. Aduh kerjaan ini belum, itu belum, ini belum. Tambah sakit gitu ya. Jadi kalau kita sakit, kita udah tahu sinyal tubuh kita nih mau sakit nih misalnya. Waduh, ya udah diistirahatin dulu gitu. Boleh gitu ya. Kan ibu-ibu kan kayaknya kan kerja terus ya, nggak ada istirahatnya ya. Dari pagi melek mata sampai mau mata tuh kerja terus gitu ya. Nah, tapi sesekali kita eh, boleh gitu Bu, mengapresiasi diri. Eh,
hari Minggu nih saya nggak mau masak, boleh gitu, beli aja dah di luar gitu misalnya. Nah itu boleh, itu bagian dari menghargai diri kita, mencintai kita gitu ya. Jadi kan kalau paling kan bapak-bapaknya udah nggak ada Bu ya, yang perhatiin siapa gitu. Kan kita nggak boleh sakit istilahnya gitu ya. Harus ngurusin anak, gini, masak dan sebagainya, nyari duit juga gitu kan. Nah, kalau kitanya sakit kan yang repot sekeluarga. Nah, jadi nggak masalah gitu ya, sesekali boleh mengapresiasi diri gitu ya. Dan kalau kita sakit tadi, yang penting kita tetap berprasangka baik sama Allah gitu. Kalau sakitnya lama, oh mungkin eh, Allah lagi pengen kita rayu-rayu dulu gitu. Kan ada Ya, juga ibu orang tua yang anaknya pengen apa, nggak langsung dikasih gitu ya. Sampai anak yang ngerayu-ngerayu banget, baru dikasih gitu. Nah mungkin ngerayunya kita kurang gitu. Jadi ditambah lagi rayuan gitu ya. Nah mungkin itu ya Bu ya, Ibu Rosada. ya, insya Allah Ustazah. Ya, Terima kasih itu ya tadi Ustazah. ya. Ya, yang jelas Ibu harus tahu dulu tadi ya. Eh, yang penting yang pertama tetap husnuzon. Terus cari nih memang kalau obatnya tuh cocok apa enggak gitu ya. Jadi sakitnya apa, obatnya harus tepat gitu ya. Sakit pilek dikasih obat pilek. Jangan sakit pilek dikasih obat pusing. Nah, itu kan salah gitu ya. Jadi jadi harus cocok. Nah, bisa jadi belum sembuh itu karena obatnya belum pas, belum ketemu gitu. Nah, untuk ketemu butuh sabar. Ya, selama sabar itu harus husnuzon gitu. Insya Allah ikhtiarnya kita itu kita niatin untuk ibadah gitu Bu ya. Dan kita niatin ya Allah kalau kita sehat, saya bisa lebih eh, kuat lagi ibadahnya gitu. Untuk insya Allah dimudahin sama Allah. Ya, gitu Ya, ya Bu ya. terima kasih Ustazah. Ya, Baik, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau menanyakan, mungkin bertanya tambahan. Mungkin cukup ya saja ya. Eh, Alhamdulillah, ya, eh, kita udah menyelesaikan agenda hari ini. Semoga dengan kajian ini akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Semakin berhusnuzon pada Allah dan kita semakin menjadi pribadi yang dewasa gitu ya, Ibu ya. Mungkin saja mohon dibantu untuk kata-kata penutup dan sekaligus doa Ustaz ya. boleh Terima ya. kasih. Ya, baik. Ya, Alhamdulillah Ibu-ibu kita sudah sampai di penghujung acara ya. Semoga apa yang tadi kita bahas ya eh, menjadi semangat buat kita ya, terutama saya sendiri ya, untuk senantiasa berhusnuzon kepada Allah ya. Dan kita ingat husnuzon ini juga salah satu pintu gitu ya untuk masuk ke surganya Allah gitu ya. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah dimanapun, kapanpun, apapun kondisi kita gitu ya. Kita yakini bahwa Allah lah yang akan menolong kita gitu ya, yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita hari ini duitnya habis, kita prasangkanya, oh dikit lagi mau datang duit yang banyak gitu Bu. Pokoknya setiap duit kita habis, dikit lagi mau datang nih duit yang banyak gitu. Girang aja Bu gitu. Ntar Allah kabulin gitu. Tapi kalau kita duitnya mau habis, ya habis lagi duitnya. Udah akhir bulan, habis lagi dari mana? Ya udah, bingung deh gitu kan. Tapi kalau kita yakini eh, apapun gitu ya, Allah akan memudahkan gitu ya. Selama kita bertakwa gitu ya kepada Allah, Allah akan memberikan kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik ya Ibu-ibu ya. Kita tutup dengan istighfar ya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ya, Ibu-Ibu sekalian, sebelum kita masing Ustazah akan meninggalkan Zoom ini, kita foto bersama Ibu-Ibu. Silakan dibuka semua kamera Ibu-Ibu. Oke, Ibunya Raisila, Ibu Dwi Oktora, dan Ibu-Ibu yang belum buka kameranya, mohon dibuka Ibu-Ibu untuk dokumentasi bersama-sama. Oke, di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Yang di slide kedua, 1, 2, 3. Oke, oke, cukup. Cukup ya, saja. Jazakillah khair ya, atas baik. Saya untayan mohon ilmunya pamit. saja. Ya, ya, sama-sama. Jazakumullah. Assalamualaikum Ibu, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin. Ya, silakan Bu. Ibu-ibu silakan untuk Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, sebelum di live, mohon di absen dulu Bu ya. Sebentar, saya share dulu untuk link absennya. Pak Iskandar, saya tolong absenin dong. Sebentar Ibu, sebentar. Yang absen ini dibelakangin dulu aja Bu ya. Ini baru Absen awal. mau buka ya, Tolong Pak. diabsenin dong Pak saya. Sebentar, Baru sebentar. Ya, Sabar, iya. sabar. Ini baru ketemu online nih kita Iya nih. Pak. Sabar. Hmm, tapi Mama bilang Ada sudah yang absenin. ada kendala yang absennya Absenin Bu? aja. Ya udah absenin deh. Absenin aja deh. Ya, enggak, sama aja. Nih, tadi lagi mau dikasih linknya. Ibu-ibu, eh, Bu Yuti menyampaikan makasih ya Ibu-ibu udah atas kehadirannya. Beliau izin live. Ya. Ya. Pak, saya diabsenin ya Pak ya. Atas nama siapa? Bentar, bentar, Bu Sumarni. Ya, Muhammad sabar, Rasya. ibunya sabar. Biar awet muda Bu, sabar Bu, sabar. Pak, saya udah. Sabar awet muda ibunya, sabar. Amin. Pak, saya Amin, udah amin. udah absen ya, Pak. Ibu Rosada. Bentar, saya cek dulu ya Bu. Saya cek dulu sebentar. Takutnya belum masuk. Kan sayang Ibu hadir tapi enggak belum masuk. Ya. Absenin dah. Pak, Ibu Iya. udah Farida udah absen, Pak. Sebentar, sebentar Ibu. Oh iya, Pak. Ibu yang udah absen. Ada kertas emangnya tulis pakai apa ini? Yang udah masuk Ibu. Sebentar. Ibu Nur Aziza ada absen ya Pak? Ibu, iya sabar Bu, bentar. Ini yang udah masuk ibunya Ida Farida udah masuk Bu. Ya, makasih, Pak. Saya izin keluar ya, Iya Pak. silakan Bu, Ibu Latifah udah masuk, ibunya Jafarina. Ibu Marlina udah masuk Bu. Berarti Bu, Habibie Ibrahim udah ya Bu Pak? Niasi udah. Ibu Rosada udah, Pak. Rosada udah.
Ya, izin live ya, Pak. Silakan, Bu. Ibu Desiana udah, Tadi Ibu Lilis udah ya, Bu. Lilis Komala. baik Pak, saya izin keluar ya Pak. Silakan, Bu. Ibu Assalamualaikum. Awalia udah, Bu. Fatih Habibie Ibrahim sudah ya Pak? Sebentar, Fatih Ibrahim ya. Atas sama siapa? Oh, sudah, Bu. Dewi Handayani, Bu. Ya, makasih Pak. Saya Ibu izin Sri keluar ya Pak. Sulistiani udah masuk, Bu. Ibu Retna udah masuk, Bu Retna. Saya izin keluar ya, Pak. Silakan, Bu. Makasih. Ibu Bu Oktora Rahmat sudah udah ya masuk ya, Pak? Bu. Iya, silakan, Bu. Bu, Erdogan udah ya, Pak. Iya, silakan, Bu. Tulis Sumarni. Udah ya, Pak. Jangan ya, Pak. Sumarni saya udah udah ya. masuk. Iya, makasih, Pak. Ya, Saya ini izin yang keluar ya, absen Pak. siapa, Bu? Ini bisa. Ini anaknya baru datang. Nah, gitu dong. Cakep tuh. Enggak, anaknya dari kamar mandi. Oh, gitu. Siap-siap udah masuk, Bu Sumarni. Makasih banyak ya, Pak. Mau izin keluar ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak Ibu Iskandar, Bu Mariati udah ya Pak? Mariati, sebentar, Bu Iya, Mariati. M Alpat. Udah Ya. masuk, Bu. Oh Aman. iya, Boleh, makasih Bu. ya. Izin live ya Pak. Iya, silakan.